Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya, Sally Novella. Pada modul kedua ini, saya akan membahas materi tentang kolaborasi dan komunikasi antar personal dan tim. Kolaborasi artinya bekerja sama untuk memecahkan masalah yang kompleks. Di dalam organisasi, manajemen berperan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Berikut beberapa keuntungan komunikasi dalam tim. Yang pertama, lebih banyak informasi dan pengetahuan yang akan diperoleh. Melalui tim, kita bisa belajar banyak peluang. Komunikasi dalam tim menimbulkan keberanian. Partisipasi dalam tim menumbuhkan rasa tanggung jawab. Komunikasi dalam tim akan dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan performansi pribadi. Komunikasi dalam tim juga dapat mengasah kepekaan dalam komunitas. Di dalam grup terdapat 5 bentuk jenis komunikasi sebagaimana teori menurut Tuckman. Yang pertama, forming. Awal terbentuk komunikasi di dalam grup. Yang kedua, storming. Mulai timbul konflik dalam grup. Yang ketiga, norming. Terlihat bentuk komunikasi yang sesuai dalam grup. Yang keempat, performing. Anggota grup semakin saling memahami dan kolaborasi semakin terbentuk. Yang kelima, adjourning. Komunikasi menjadi jarang setelah tujuan dicapai dan menanti tugas selanjutnya. Ada kalanya tim terbentuk secara virtual karena terdapat beberapa hambatan. Komunikasi dalam tim virtual akan sukses jika tetap dalam formasi kecil, gunakan teknologi yang sesuai, tujuan bersama dinyatakan dengan jelas, dan jangan tergantung pada komunikasi tertulis saja. Dalam berkolaborasi, komunikasi perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Berikut upaya untuk membangun komunikasi yang baik dalam grup. Di antaranya adalah cek kembali perubahan yang disarankan oleh Anda. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Diskusikan hal untuk improvement daripada fokus pada kekurangan. Jelaskan dengan spesifik. Berikan feedback yang objektif tanpa mengaitkan dengan hal-hal personal. Berikan feedback pada saat yang tepat, jangan terlambat. Pastikan penerima pesan mengerti maksud Anda. Dan tekankan jika ada keterbatasan dari hal-hal yang Anda sarankan. Penggunaan teknologi juga dapat diterapkan untuk kolaborasi dalam berkomunikasi. Beberapa platform yang bisa dipakai seperti Content Management System, Wikis, Shared Online Workspace, Social Networks, Workgroup Messaging Systems, dan Private Network. Berkomunikasi dalam kelompok membutuhkan keahlian untuk mendengar. Dalam hal ini, mendengar secara efektif. Karakteristik individu yang mendengar secara efektif seperti fokus pada percakapan, membuat catatan, membuat kontak mata secara berkala, sesuaikan gaya mendengar dengan situasi, dan memberikan feedback secara non-verbal. Mendengarkan dapat rentan terhadap semua hambatan dan gangguan. Mendengarkan secara efektif lebih sulit daripada yang terlihat. Hal tersebut perlu keterlibatan aktif untuk berhasil. Menjadi pendengar yang lebih baik dengan cara meminimalkan hambatan yang menghalangi pendengaran secara efektif, sesuaikan gaya mendengarkan dengan situasi, dan mendengarkan secara aktif. Berkomunikasi bisa dilakukan secara verbal atau langsung, juga bisa secara non-verbal. Komunikasi nonverbal adalah proses mengirimkan dan menerima informasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa menggunakan bahasa secara langsung. Berikut termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah, karakter vokal, postur dan gestur tubuh, penampilan personal, sentuhan, jarak, dan waktu. Karena berkaitan dengan hubungan antar personal, pada modul ini juga sedikit dijelaskan mengenai etika dalam berkomunikasi. Terdapat 5 zona etika komunikasi secara profesional yang perlu mendapat perhatian, yaitu ketika berkomunikasi di tempat kerja, berkomunikasi melalui online, komunikasi melalui telepon, menggunakan perangkat mobile, dan komunikasi di media sosial.
Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul kedua mengenai kolaborasi dan komunikasi antar personal dan tim. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.